Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatan fil ardi wa ja'ala fi kulli syai'in i'tibaran lil muttaqin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lahu arsalahu basyira wa nadhira. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, setelah kita memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita yang tak terbatas, yang tak terhingga. Karena alhamdulillah sampai saat ini napas kita membuat kita untuk senantiasa dapat beraktivitas dalam kehidupan kita. Maka hanya dengan bersyukur, hanya dengan bertasbih, bertahmid, pengakuan kita bahwa Allah masih mencintai kita, masih menyayangi kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang tetap bersujud, berdoa atas karunia Rahman Rahimnya. Mengapa moderasi beragama saat ini begitu penting? Karena di tengah-tengah masyarakat kita hari ini itu diberikan berbagai macam tantangan kehidupan. Terkadang karena agama yang berbeda, maka ada di dalam diri kita untuk tidak saling berbuat kebaikan. Mungkin karena si A berbeda dengan kita. Padahal di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita menganut beberapa agama. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Protestan, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Tetapi tidak membuat bagi kita untuk membangun bangsa kita, membangun negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari itulah moderasi beragama ini sangat penting. Mengapa? Karena dia berada pada Islam wasatiyah, Islam yang senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu dijadikan dari laki-laki dan perempuan itu untuk apa? Untuk saling mengenal antara satu yang lain. Walaupun kita ini berbeda-beda agama, walaupun kita ini berbeda-beda suku, walaupun kita ini berbeda-beda bahasa. Ada yang pakai bahasa Bugis, ada yang pakai bahasa Toraja, ada yang pakai bahasa Mamasa, ada yang pakai bahasa Mandar, ada yang pakai bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa orang Minang, orang Jawa Barat, kemudian orang Jawa Timur, Sumatera, bersuku. Tetapi pada akhirnya alhamdulillah kita semua bisa bersatu. Orang Mandar menikah dengan orang Bugis, orang Bugis menikah dengan orang Jawa menikah dengan orang Minang. Lita'arafu, karena di sana ada lita'arafu. Sehingga moderasi ini penting untuk kita kokohkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar sebuah kisah yang terjadi di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab
di mana pada saat itu Harun ar-Rasyid memimpin sebuah wilayah, akan membangun sebuah istana yang megah. Lalu kemudian di tengah-tengahnya itu ada sebuah pemukiman, di mana di pemukiman itu ada seorang Yahudi yang kemudian ketika didatangi, ditawari, karena kita mau bangun ini istana, kantor, saya mau beli tanahmu ini, saya mau beli rumahmu. Tapi si Yahudi tidak mau, karena itu satu-satunya tempat dia dibesarkan, tempat dia untuk mencari nafkah rezeki. Dia tidak mau. Nah, pemerintahan Harun ar-Rasyid pada saat itu tegas. Ya kalau kau tidak mau saya beli tanahmu, ya saya kasih saja, saya gusur saja kamu. Saya ratakan saja tanah rumahmu ini dengan tanah. Maka betul-betul dilakukan oleh Harun ar-Rasyid pada saat itu. Nah, seorang Yahudi ini merasa terzalimi, teraniaya. Wah, saya tidak jual, saya tidak ikhlaskan. Maka dia menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, ini kita singkat cerita karena perjalanannya jauh. Maka sampailah ia di kerajaan Khalifah Umar bin Khattab. Maka dia mengadukan nasibnya, dia menceritakan bagaimana masalahnya, bagaimana pengaduannya, sampai Harun ar-Rasyid itu meratakan tanah rumahnya itu menjadi tanah. Maka dia ceritakan seperti itu. Ya, kalau kita ini biasa curhat, ya, curhat. Sudah jauh-jauh datang dari satu kampung menuju ke istana itu hanya dengan curhat. Umar bin Khattab hanya mengatakan, "Ya fulan, ambilkan saya itu tulang, baru tulang itu bawa kepada saya." Kaget ini si Yahudi, loh kok saya jauh-jauh datang hanya disuruh ambil tulang? Mari itu tulang. Mendengar cerita Yahudi tadi itu, maka Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, lalu kemudian dia iris itu tulang, lurus ke bawah, seperti ini, diberikanlah kepada Yahudi. Yahudi tambah heran, loh, masa saya ini datang jauh-jauh hanya ini saja saya dapat? Maka Umar bin Khattab mengatakan, kamu cukup kasih ini Harun ar-Rasyid, maka insya Allah engkau akan mendapatkan keadilan. Apa yang bisa kita tarik dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama berbahagia? Khalifah Umar bin Khattab tidak perlu tahu dia agamanya apa. Tapi karena dia merasa mendapatkan penganiayaan pemerintahan pada saat itu, maka dia memberikan keadilan. Kau cukup bawa saja ini tulang kepada Harun ar-Rasyid. Pada saat dibawa ke sana, sampai ke Harun ar-Rasyid, baru melihat itu tulang saja, dia langsung tak kencing-kencing, Pak. Ibu-ibu sekalian. Saya baru menghadap dari Khalifah Umar bin Khattab, dia hanya menitipkan ini kepada saya. Ini saya berikan sama kamu, wahai Harun ar-Rasyid. Melihat itu saja, dia gemetar, dia kencing-kencing, barulah Yahudi itu sadar, ternyata tulang ini penuh makna. Pada saat dia bertanya, wahai Harun ar-Rasyid, apa yang membuatmu gemetar sampai mau kencing-kencing begitu? Dia bilang, sesungguhnya Khalifah berwasiat kepadaku, jika engkau tidak melakukan keadilan kepada si fulan, maka engkau akan saya ratakan tubuhmu dengan tulang ini. Gemetar, Pak. Ini apa artinya? Ada pesan moderasi di dalamnya. Bahwa agama, suku, bahasa bukanlah menjadi pembeda bagi kita selama kita bisa melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itulah, mari kita menjadi pelaku-pelaku dalam mengukuhkan moderasi beragama, sehingga insya Allah mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah ceramah singkat kita. Mudah-mudahan membawa barakah untuk kita semua, terlebih kepada pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.